Oke, selamat datang di presentation One Take yang ke-62. Di sini gue bakal bahas bedanya ilustrasi dan konsep art ya. Jadi di ilustrasi itu fokusnya adalah, kalau disimplify dalam satu kalimat ya, bikin satu frame sekeren mungkin. Itu ilustrasi ya. Itu satu frame sekeren-kerennya. Satu frame berarti satu kanvas ya gitu. Tapi kalau konsep art, bikin desain yang cakep, yang menarik, yang eye-catching, terus desainnya sesuai tema ya gitu. Jangan disuruh bikin tema medieval terus tiba-tiba ada futuristic gun gitu kan, lumayan ngaco ya gitu ya. Oke, kecuali memang dibuat begitu, mungkin kayak yang berhasil kayak gitu Horizon Zero Dawn lah ya gitu. Dunia purba tapi very high tech gitu kan ya. Nah, terus kalau di illustration fan art itu ya bagus-bagus aja gitu, karena fan art kan ngasih exposure ke diri lo ya. Misalnya yang populer sekarang dari Wuthering Wave ada karakter baru gitu, atau dari Genshin ada karakter baru, atau apapun lah ya, anime yang terbaru lo fan artin gitu kan ya. Nah, ini bagus buat dapat awareness lo gitu. Tapi kalau lo orang konsep art, nge-fan art justru ya bukan jadi portofolio yang bagus ya, soalnya kan fan art desainnya udah ada ya, udah dibuat dan udah diterima masyarakat gitu kan ya gitu. Apa solusi yang mau lo tawarkan ketika lo cuma bikin desain yang udah ada gitu kan? Karena kan di konsep art tugas lo adalah problem solving di gue bisa bikin ide lo yang belum ada visualnya secara konkret jadi punya visual yang keren gitu kan ya gitu. Misalnya Knight Armor kan kita udah punya di realita kan, medieval knight gitu, atau baju samurai gitu, atau digabungin gitu kan. Cuma kan kita bisa dengan kreatif bikin Knight-nya tuh jadi punya bentuk-bentuk yang lain gitu, atau desain-desain yang unik. Nah, itu tugasnya konsep art tuh di situ ya. Bukan hanya di karakternya aja, bajunya juga kan ya. Dunianya juga, misalnya gue mau bikin fantasi zaman kerajaan Indonesia gitu kan ya. Ya kayak gitu jadi ngomonginnya tuh soal idenya, ngomongin soal desainnya gitu, bukan ngomongin keren-keren gambar gitu. Nah, tapi bisa gambar bagus juga perlu ya, untuk jadi konsep art ya gitu. Terus kalau di illustration itu ngomongin setelah gamenya udah jadi ya, setelah mau dipromosiin, jadi bikin promotional artwork, promotional illustrations gitu kan ya. Desainnya juga udah jadi, dikerjain sama orang konsep art, terus dieksekusi sama orang illustration gitu kan ya. Nah, kalau di konsep art biasa yang dikejar tuh yang gini ya, yang pose dari depan gimana, dari belakang gimana, senjatanya kayak gimana, fungsi-fungsinya tuh ya secara jelas, ide-idenya tuh sampaikan, sekalipun secara pose ya cuma gini aja, berdiri terus sederhana aja kayak gitu ya. Tuh sederhana aja kan, rendernya juga bagus sih, cuma nggak highly polish gitu kan kayak di finalnya yang ini kan gitu. Kalau ini kan udah highly polish gitu. Nah, terus ini turnaround ngomonginnya gitu. Terus kalau di konsep art lu jangan harap bakal dapat kerjaan yang seru-seru terus ya, misalnya bikin karakter, bikin musuh, bikin creature gitu ya. Sometimes tuh suruh ngedesain pohonnya, terus rumahnya, isi rumahnya, kasurnya gitu kan ya, atau batunya, itu kan semua harus dikerjain gitu ya, harus ada yang ngedesain gitu kan gitu. Nah, jadinya kalau kerja di konsep art ya jangan harap semua pekerjaannya akan seru gitu ya, ngedesain main karakternya gitu kan ya. Tapi banyak kerjaan yang harus dikerjakan juga gitu, sekalipun tidak begitu seksi ya gitu. Nah, yang tadi gue bilang nih, kalau ini kan ngerjain promosionalnya gitu ya, misalnya kayak splash art tuh juga salah satu promosionalnya kan, gara-gara gambar ilustrasi splash artnya keren, jadi lu pengen beli skinnya gitu, atau pengen beli karakternya gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu sangat kuat terjadi di game MOBA sama Arknight gitu kan. Ilustrasi gacanya tuh cakep-cakep banget gitu ya, over the top banget gitu. Nah, habis itu hasil jadinya tuh finish ya gitu, finish kayak gini ya, udah full render, udah jadi semua tuh ya, udah ada cahayanya, udah ada storytellingnya, udah ada gesturnya, komposisinya gitu kan.
Nah, tapi kalau di apa di konsep art, di desain gitu ya, ya enggak, posenya gitu-gitu aja, berdiri-berdiri aja, tampak depan tampak belakang senjatanya gitu kan ya. Nah, habis itu ini ngomongin di pre-production ya. Jadi pre-production itu ngomong sebelum sebelum apa-apa dibuat gitu kan. Kalau post production ngomongin ya setelah apa-apanya dibuat gitu ya. Apa-apanya tuh ya yang dikerjain gitu kan ya. Jadi kalau ini masih ngomongin kita mau bikin cerita kayak gini. Wujudnya nanti gimana ya? Itu ngomongin di pre kan, di sebelum gitu. Tapi setelah itunya udah di decision, nah ini dikerjain sama orang post gitu ya. Udah diproduksi gitu kan. Gitu setelah produksi. Habis itu kalau misalnya konteksnya nih, yang kalau ilustrasi bikin satu ilustrasi sekeren mungkin gitu. Jadi satu ilustrasi itu bisa mungkin seminggu sampai 1 bulan gitu kan ya. Jadi durasi kerjanya tuh bisa lama dan lebih sedikit gitu kan ya. Tapi detail gitu kan. Kalau orang konsep art ya ngomongin sketch kayak gini tapi 10 varian ya gitu. Mungkin nggak bakal sepolis ini juga ya, bakal lebih sketchy lagi gitu ya. Ini kan polis soalnya udah dipilih kan. Oh kita mau pakai desainnya yang ini, jadi dibikin lebih polis gitu kan ya. Nah sebelum ini yang nggak diposting sama developernya, ya pasti udah ada desain 1, desain 2, desain 3, desain 4 sampai mungkin 10 gitu, 10 variasi. Terus nanti dipilih mana yang mau dieksekusi nih gitu kan. Dan itu nggak selalu ditunjukin ya. Nah misalnya ini di The Witcher yang Netflix ya gitu. Jadi sebelum diputuskan mana nih kostum yang akan dipakai di akhir, dia akan bikin banyak variasi kostum dulu tuh ya. Gitu. Sampai akhirnya kayaknya kita setuju pakai yang ini deh gitu ya. Gitu. Terus misalnya ini apa karakter desain yang ini bukan dari Witcher ya. Gitu kan. Nah, jadi ngomongin soal desain pakaian NPC-nya, terus desain pakaian karakter supportnya gitu kan, sampai kayak ini The Witcher nih sebelum jadi yang ini yang dipilih ya itu ada banyak variasi hairstyle-nya, bajunya gitu ya, ada banyak variasi dulu sampai ditentukan kayaknya yang ini kita pilih yang ini gitu kan gitu. Jadi bukan artinya ngapain bikin 10 yang dipakai cuma 1 gitu kan ya, justru lewat 10 itu ketemu 1 yang terbaik gitu kan ya, daripada cuma bikin 1 terus udah langsung dipilih dan hasilnya belum maksimal gitu kan. Nah ini sebenarnya prosesnya iteration ya gitu. Jadi coba banyak variasi terus nanti dipilih yang terbaik. Kalau ilustrasi pakai juga cara gini tuh biasanya di thumbnail gitu ya. Jadi thumbnail tuh tempat kita naruh ide kita secara cepat. Terus nanti kita pilih nih ya, mungkin yang pilih bukan kita ya, klien biasanya gitu. Nanti klien pilih mana nih yang kira-kira paling mendekati sama vision lo gitu kan, begitu. Kalau dihapus ini simpen aja. Terus masuk di, ini kan masih rough concept gitu. Nah kalau ini full render kayak gini nih ya. Kalau ini bikinnya banyak tuh. Nah jadi kalau konteksnya ilustrasi itu bikin satu karakter posenya keren gitu kan, highly detail. Tapi kalau ini ya bikin desain kayak gini 10 biji gitu kan ya, atau mungkin 10 banyak lah ya, 3 atau 5 lah ya gitu, sampai akhirnya dipilih 1 terus dieksekusi, bikin detailnya. Pedangnya kayak gini, rambutnya kayak gini, bajunya kayak gini gitu kan. Nah jadi variasinya banyak terus dipilih 1 atau dipakai semua mungkin ya, jadi skinnya gitu kan ya, jadi variasi skinnya gitu kan. Terus nah ini hasilnya ditunjukin nih di end usernya. Ini kan nanti ilustrasinya dipakai nih buat di gamenya langsung. Nah kalau ini kan di in gamenya nggak bakal ditunjukin kan gitu. Nah mungkin ada ditunjukin lah ya, tapi sebagai ini aja kayak kolektor gitu kan ya. Biasa di game-game gitu ada yang karakter desainnya tuh jadi collectibles di in gamenya gitu. Nah kalau ini kan beneran ditunjukin gitu kan. Jadi ini kan jadi PFP-nya apa, foto profilnya atau apanya lah gitu ya, jadi space art-nya di in game-nya gitu. Terus jadi ini final presentation gitu ya. Nah kalau di konsep art itu ngomongin ya world building, misalnya gue pengen bikin komik medieval fantasi. Nah itu kan harus ditentukan tuh semua desain itu seperti apa. Misalnya gue mau orknya beda, bukan kayak Warcraft, tapi gue mau kayak bikin lagi mungkin kayak Shrek gitu ya gitu, atau elf tapi bukan kupingnya panjang tapi apa gitu kan ya gitu. Nah kalau di konsep art rules-nya yang sering gue denger tuh 20% beda
80% sama. Jadi lu nggak boleh nih terlalu ngarang gitu ya. Misalnya kayak kita udah tahu patokannya, ya yang paling sering terjadi sekarang gini deh, yang wok-wok gitu ya. Misalnya kita tahu Ariel Ariel Mermaid, Little Mermaid tuh wujudnya kulit putih, rambut merah, terus tiba-tiba diganti kulit hitam, terus jadi gimbal gitu kan. Nah itu kan sebenarnya diprotes juga ya gitu ya, soalnya terlalu terlalu keluar jalur gitu kan gitu ya. Nah itu yang saling saling sering terjadi tuh di Walk gitu, atau yang paling recently happen dan sangat-sangat flop itu Snow White ya gitu. Apa kita tahu Snow White original source-nya kayak gini, dipakainya aktris yang kayak gitu, ditambah attitude-nya juga kayak gitu kan ya. Jadinya eh, boleh apa harus ada bedanya, cuma sedikit aja, jangan bener-bener ngaco gitu ya. Misalnya gue pengen bikin medieval knight tapi sangat jauh dari standar pakem medieval knight tapi bajunya mage, nggak ada plates-nya gitu kan, terus dia pakai tongkat, terus ini disebutnya knight gitu. Kenapa gitu kan, terlalu terlalu out of nowhere juga, sebenarnya bakal bingung ngelihatnya gitu kan gitu. Nah kalau yang 20%-nya mungkin medieval knight tapi punya sayap sayap kelelawar gitu, itu kan masih bisa masuk tuh ya. Jadi dia apa, dark knight gitu kan, armornya hitam merah gitu. Nah, jadi yang dimodify tuh sebagian kecil aja, sisanya tuh hal-hal yang familiar gitu. Nah terus ngomongin world building kayak gitu ya. Jadi world building tuh bukan kita bikin alam fantasi yang gak dikenal sama sekali ya, yang familiar dengan dunia kita sehari-hari, tapi di twist 20%-nya aja gitu. Nah ini dikerjain di early development, sama biasanya ditunjukin tuh di artbook, behind the scene, sama versi hasilnya tuh ya paling sketch gini doang ya. Ya nggak, sebenarnya nggak sepolis ini juga sih. Ini sih termasuk polis ya. Kayak gitu. Nah kurang lebih sepertilah bedanya illustration sama konsep art. Nah kalau ikutin kursus yang konsep art, akan belajarnya juga beda ya. Belajarnya tuh lebih, misalnya kalau illustration tuh bikin apel sekeren mungkin gitu, apa rendernya cakep, terus lightingnya bagus, very polish, sketchingnya ini gitu. Gua kan orang ilustrasi nih ya gitu, ini kerjaan gue lah ya, bikin Apple-nya tuh yang sama persis seperti yang dilihat, terus dibikin sekeren mungkin gitu kan ya. Detailnya, warnanya, rendernya, desainnya gitu kan ya. Desainnya ya mungkin desainnya ngikutin yang udah ada aja ya gitu. Nah kalau kalau orang konsep art belajar itu bikin Apple dari satu wujud dari depan. Kita cuma punya Apple wujudnya dari depan gini. Nah, nanti bikin lagi Apple yang dari atas. Yang dari atas. Nah, nanti Apple yang dari belakang. Dari belakang nggak ada bedanya ya. Habis itu Apple yang dari bawah. Nah, jadi ngomongin soal understanding barangnya itu sendiri ya gitu. Jadi bikinnya apa, terus dari bawah, bener-bener dari bawah banget gitu. Oh ini lakok-lakok di bawah Apple gitu kan. Gitu. Nah nah terus Apple-nya kegigit gitu ya. Jadi udah ngomongin understanding soal barang itu sendiri, bukan soal keren-kerenan bisa gambar. Nah kalau ilustrasi kan belajar ngelihat apa yang lo lihat kan gitu. Kalau konsep kan lo bikin sesuatu dari yang belum ada nih gitu. Belum ada dari yang sudah ada gitu kan. Jadinya ya agak berbeda ya cara belajarnya begitu. Nah kurang lebih seperti itu untuk perbedaan mendasar illustration sama konsep art. Oke, terima kasih menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.